Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat beribadah. Kita di rumah kita masing-masing. Kita Gereja GMI Amanat Agung Jemaat Persiapan tetap hadir minggu ini untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Kita walaupun dalam kondisi yang kita tidak bisa saling bertemu, tapi secara hati kita sebagai satu gereja yang utuh dalam Kristus, kita tetap bersama-sama untuk beribadah. Mari kita sama-sama untuk mengambil saat teduh. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu. Kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang. Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah. Sabar serta taat kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena kami pada saat-saat di mana hari-hari di mana kegentaran itu datang ke dalam hidup kami, tapi kami sebagai jemaat gereja GMI Amanat Agung, kami tetap bersama-sama mau hadir di hadirat-Mu Tuhan, di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kami sebagai jemaat dapat bersatu beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami di tempat kami berada saat ini, untuk dapat bersatu, beribadah, dan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, untuk kami dapat belajar dan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini hanya melalui satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penolong kami. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, layak dipuji, disembah.
Pengakuan dosa. Yesus, Engkau juru selamat, dengan doaku janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan. Allah yang Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami sadar akan segala kesalahan dan keberdosaan kami. Ini ya Tuhan, kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tidak terselesaikan, yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunkanlah kami. Ampunkan juga mereka seperti kami. Berikanlah pengampunan-Mu, Tuhan, kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai kamu juga. Pujilah Tuhan, kiranya nama Tuhan terpuji. Kita akan sama-sama mendengarkan penyegaran iman dari Nahum 1 ayat 7. Mari kita buka Alkitab kita, Nahum 1 ayat 7, saya akan bacakan. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita akan menyambut penyegaran iman ini dengan bernyanyi dari NRM nomor 30, bait pertama dan 2, Ada Kuasa. Mari kita nyanyikan. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan,
percayakan ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan, dalam darahnya yang berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kita akan beresponsor ya dari Mazmur 16. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 16. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Saya akan membacakan secara utuhnya. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang yang mulia, selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau telah menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan murid-murid Tuhan di seluruh dunia, kita akan membacakan pengakuan iman. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan membacakan epistel di minggu ini dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan secara utuh. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat tercemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, melakukannya dan memeliharanya dalam kehidupannya. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini, Bapak Ibu. Saya akan membacakan warta jemaat pada minggu ini. Majelis dan pimpinan jemaat mengucapkan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Semoga dalam kondisi saat ini kita semua dapat menikmati ibadah dengan gaya dan tempat yang berbeda saat ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari berbagai komisi yang sudah mempersiapkan hal ini, supaya kita tetap suatu hari nanti kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di rumah Tuhan yang kita nanti-nantikan untuk kita dapat bertemu kembali. Doa berantai khusus untuk mendoakan proses pembangunan gereja GMI Amanat Agung. Di setiap rumah jemaat dilakukan doa berantai pukul 21 sampai jam 10 ya, 22 ya. Kita bisa bersama-sama berdoa di sana. Ibadah minggu umum 1, ibadah hari ini dan selanjutnya sampai waktu yang ditentukan pemerintah dapat kembali mengadakan ibadah di gereja, maka kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing keluarga ya. Gereja akan tetap memfasilitasi jemaat dengan membagikan tata ibadah dan khotbah melalui WA atau media lain yang akan di-sharingkan di WA group. Untuk persembahan kebaktian minggu setiap keluarga, persepuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat diantar langsung atau dikirimkan melalui GoPay atau transfer ke nomor rekening bendahara gereja atas nama Ibu Kristiani. Mungkin Bapak Ibu bisa sudah tahu yang di grup ya. Untuk itu Bapak Ibu silakan menghubungi Ibu bendahara agar bisa dicatatkan atau dimasukkan serta diwartakan ke buletin minggu berikutnya. Catat mungkin nomor rekening Ibu Kristiani bisa dicatat. BCA KCU Rungkut nomor rekening 82201841446 82201841446. Mohon disertakan bukti transfernya untuk kita bisa dapat rekap dengan baik. Yang berulang tahun minggu ini kita mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 21 bulan 4 2020 ini Natasha A. Simbolon, dan tanggal 24 bulan 4 tahun ini Bapak Harrison Sembiring. Pimpinan jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat. Sebagai anggota jemaat yang baik dan bertanggung jawab, mari kita melakukan dan penuhi tugas serta tanggung jawab kita dengan setia kepada Tuhan melalui gerejanya, rajin membaca firman Tuhan,
rajin dan tekun berdoa, rajin mengikuti setiap kebaktian, walaupun kita sekarang kebaktian secara online. Setelah mempersembahkan persepuluhan dan persembahan lainnya dan aktif dalam setiap pelayanan di GMI sesuai dengan disiplin GMI tahun 2017 pasal 12 ayat 4. Laporan pemasukan minggu ini dapat kita dari pemasukan minggu tanggal 12 bulan 4 sampai tanggal 19 bulan 4 ini. Persembahan kebaktian minggu sudah masuk dari beberapa keluarga. Anda bisa mungkin yang belum mentransferkannya, silakan transferkan lagi. Berbakti sejumlah yang sudah masuk adalah 485.000 untuk persembahan kebaktian malam Passion dari sudah masuk 1 sampai 4 dari keluarga Bapak LP Sianturi, Ibu M Boru Sialagan sebanyak 160.000, dan untuk kebaktian Jumat Agung dari keluarga-keluarga sudah masuk sejumlah 275.000. Persembahan persepuluhan juga sudah masuk dari Bapak LP Sianturi dan Ibu M Boru Sialagan untuk bulan 4 senilai 400.000. Laporan pemasukan bulan Maret, total dana pembangunan yang masuk 140.512.281. Bapak Ibu, itu sampai situ warta jemaat yang dapat kami bacakan. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan tunduk bersama untuk berdoa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih, yang beribadah dari rumah masing-masing, kita bersatu dalam doa syafaat kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke hadapan Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam segenap kehidupan kami. Engkau Allah yang patut ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang menggembalakan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan kami Tuhan manusia yang Kau ciptakan ya Tuhan. Setiap kami, pribadi kami ya Tuhan, adalah rencana indah daripada Tuhan. Kau yang membentuk kami ya Tuhan dalam kandungan ibu kami. Dan ketika kami dilahirkan Tuhan, dan hingga saat ini ya Tuhan, masing-masing kami ya Tuhan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami terus merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, yang memberikan damai sejahtera Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami ini ya Tuhan, bahkan dialami oleh dunia ini ya Tuhan, dengan adanya wabah COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan adalah sekehendak dan seizin daripada Tuhan. Karena tiada satu pun yang terjadi ya Tuhan jika Tuhan tidak mengizinkan ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana indah bagi setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya dan bergantung kepada Tuhan dalam segenap kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, buat setiap jemaat-Mu, jemaat GMI Amanah Agung ini ya Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami dalam situasi ada wabah penyakit ini ya Tuhan, kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami terus menatap kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami, mata kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, daripada-Mu ya Tuhan pertolongan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang Tuhan yang mampu menjagai kami ya Tuhan, menjagai keluarga kami dan setiap orang yang kami kasihi ya Tuhan. Dan ketika kami memandang kepada Tuhan, kami mau menyatakan kepada Tuhan, kami sungguh lemah ya Tuhan. Kami tidak mempunyai hikmat dan kebijaksanaan apa-apa ya Tuhan dalam menghadapi
situasi yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin dan mengajari kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami dalam situasi yang saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau jauhkan jemaat-Mu ya Tuhan dari infeksi akan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, tambahkan kekebalan tubuh kami ya Tuhan, stamina tubuh kami ya Tuhan. Dan Tuhan tambahkan hikmat bijaksana bagi setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu, untuk boleh menjaga kesehatan kami, menjaga pola kehidupan kami, dan menjaga setiap aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan kami beribadah dari tempat kami, kediaman kami masing-masing ya Tuhan. Berbeda dengan ibadah-ibadah kami yang sebelumnya ya ke Tuhan, ketika wabah ini belum ada ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sempurnakan ya Bapa. Tuhan yang mengajari kami ya Tuhan. Dalam situasi yang saat ini Tuhan, kami boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Menaikkan pujian kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan menaikkan doa-doa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam setiap ibadah-ibadah kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang menyempurnakan dari segala kelemahan kami, kekurangan kami ya Tuhan, ketika kami melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, ataupun karena kelemahan fisik, karena usia ya Tuhan. Buat setiap orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau merawat mereka, Engkau memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, berikan semangat dan sukacita ya Tuhan. Dan setiap saat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan dan menikmati masa-masa tuanya ya Tuhan, di dalam sukacita, di dalam Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang karena situasi yang saat ini Tuhan, kami mengalami kesulitan dalam hal ekonomi kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami ya Tuhan, yang sungguh berdampak karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami kebingungan ya Tuhan atas perubahan yang terjadi dalam ekonomi kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan, banyak kami yang kehilangan dalam pekerjaan ya Tuhan, ataupun pengurangan dalam jam kerja kami ya Tuhan. Engkau tahu juga Tuhan, banyak usaha-usaha jemaat Tuhan yang pada saat ini kesulitan ya Tuhan, bahkan tidak bisa mengerjakan usahanya seperti biasanya ya Tuhan. Dan Engkau tahu juga ya Tuhan, banyak juga anak-anak Tuhan yang berjualan ya Tuhan, di mana pendapatannya mereka Tuhan semakin menurun ya Tuhan. Bahkan terkadang mereka harus mengalami kerugian ya Tuhan karena wabah penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat yang akan memampukan kami Tuhan, yang akan mencukupkan setiap kami atas kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan. Kami tidak akan takut karena Tuhan yang memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ketakutan kami atau kecemasan kami atas situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan membuat kami lupa datang kepada Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan, dan lupa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami ya Tuhan, di dalam menangani wabah penyakit ini ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, dan setiap jajaran kabinetnya ya Tuhan, dan setiap anggota-anggota dewan ya Tuhan, baik pusat dan daerah ya Tuhan, dan juga pimpinan daerah kami ya Tuhan, gubernur, bupati, camat, lurah,
Keping Tuhan, semuanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan mengambil langkah atau kebijaksanaan yang Tuhan yang tepat di dalam menangani wabah penyakit ini dan dampak yang diakibatkan oleh wabah penyakit ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati negara kami ini ya Tuhan, supaya di dalam damai dan tentram ya Tuhan, kami boleh terus melangsungkan kehidupan kami ya Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat setiap kebijaksanaan pemerintah yang sudah dilakukan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati. Dan setiap kelemahan atau kekurangan yang ada ya Tuhan, biarlah juga Tuhan yang memampukan setiap elemen bangsa kami ini ya Tuhan, untuk boleh menanggulanginya ya Tuhan, supaya tercipta kehidupan yang tetap tentram dan damai ya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat setiap anggota masyarakat di negara kami ini ya Tuhan, yang pada saat ini ya Tuhan mengalami krisis dalam ekonomi mereka ya Tuhan, keuangan keluarga mereka ya Tuhan yang sedang kesulitan ya Tuhan. Bahkan banyak di antara kami juga ya Tuhan, di dalam untuk memenuhi kehidupan kami akan makanan dan minuman, kami juga Tuhan sudah kesulitan ya Tuhan. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu kepada bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap kami di bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati pertanian kami ya Tuhan, perikanan kami ya Tuhan, ternakan kami ya Tuhan, dan setiap produksi-produksi yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya semuanya menghasilkan ya Tuhan, dan dapat kami gunakan ya Tuhan untuk boleh mencukupkan kebutuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan pada bangsa kami ini ya Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Baik kami yang sudah mengenal Engkau ya Tuhan, dan juga mereka yang belum mengenal, belum percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyentuh kehidupan mereka ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin gereja-Mu ya Tuhan. Khususnya juga Tuhan buat Gereja Metodis Indonesia dimanapun berada ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pendeta, para pelayan Tuhan yang Kau pakai di tengah-tengah pelayanan Gereja Metodis Indonesia ini Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Engkau terus mengajari kami ya Tuhan. Engkau terus menguasai hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan pakai ya Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk boleh melayani jemaat Tuhan, melayani sesama kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Tuhan. Engkau terus memakai gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia ini juga ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat kepada sesama kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat panitia pembangunan kami ya Tuhan. Dalam situasi yang saat ini Tuhan, Engkau terus merawat kami ya Tuhan. Engkau terus menuntun kami ya Tuhan, supaya kami terus mengerjakan pekerjaan kami di dalam rencana pendirian bangunan gereja-Mu ini ya Tuhan. Dalam situasi yang saat ini Tuhan, mungkin kami terkendala ya Tuhan dalam proses pembangunan gereja ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menuntun kami Tuhan untuk mengikuti rencana Tuhan di dalam pembangunan gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat perubahan-perubahan jadwal gereja kami ya Tuhan. Bahkan sistem dan tata ibadah kami dalam kebaktian-kebaktian kami ya Tuhan. Kami yang biasanya melakukan komsel kami, PA kami ya Tuhan, jam 2 kami ya Tuhan. Dan ibadah-ibadah kami di rumah kami ya Tuhan. Pada saat ini kami tidak dapat bersama berkumpul ya Tuhan dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, karena keterbatasan kami ya Tuhan, karena wabah penyakit ini ya Tuhan.
Jangan biarkan ya Tuhan iman kami mandek ya Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan kami tidak bertumbuh di dalam iman ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang merawat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, mengajari kami ya Tuhan, supaya dalam situasi yang terjadi saat ini Tuhan, kami boleh semakin mendengar suara Tuhan. Kami boleh semakin berkomunikasi dengan Tuhan dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan, karena kami terus bergantung kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat gerejamu Amanat Agung ini ya Tuhan. Engkau terus mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa buat kecukupan dana yang dibutuhkan dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus mencurahkan melalui jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami juga mau memberikan persembahan persepuluhan kami ya Tuhan, yang akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat setiap LS, buat setiap pelayan Tuhan, majelis Tuhan yang melayani di gereja Amanat Agung ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan semangat kami dalam melayani ya Tuhan. Dan Tuhan tuntun kami Tuhan untuk boleh mengerjakan pelayanan kami ya Tuhan di gereja Metodis Amanat Agung dengan baik ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini tidak dapat bersekolah ya Tuhan, di sekolah mereka masing-masing ya Tuhan, tetapi mereka belajar di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap anak kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan, Engkau ajari ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjelaskan dalam pikiran mereka ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Dan mereka boleh juga terus berdoa kepada Tuhan, terus menyerahkan situasi ini kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tambahkan kepandaian, kepintaran buat setiap anak-anak kami ini ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan menjadi orang yang bisa Tuhan pakai, menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, bahkan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada saat ini. Buat anak kami Natasha Simbolon ya Tuhan. Buat Bapak Sembiringnya juga Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, umur yang panjang kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berserahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami terus rindu akan pengembangan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami terus mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita ambil persembahan kita, persiapkan. Dan kita akan menyanyikan pujian sambil kita mempersiapkan juga hati kita untuk mendengarkan khotbah dari pujian Percaya Bukan Karena Melihat. Mari kita pujikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku,
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat Paskah bagi kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu sungguh sangat senang karena sudah menyaksikan beberapa dari kami rekan-rekan pelayanan bisa memperlihatkan wajah di hadapan Bapak Ibu. Tapi terus terang kami semua pasti sangat rindu karena tidak bisa menyaksikan secara langsung wajah dari Bapak Ibu. Tapi walaupun demikian tidaklah mengurangi sukacita bagi kita untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita sama-sama membaca bahkan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan tetap berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sampai saat ini itu begitu nyata ya Allah. Hari demi hari bisa kami lewati, pertolongan Tuhan tetap bisa kami nikmati, anugerah Tuhan bisa tetap kami rasakan. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Allah Bapa yang baik, yang melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Itu yang menjadi penguat iman dan percaya kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, dan menjadi kekuatan yang baru juga bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami di situasi pada saat ini. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, pengertian, dan pemahaman. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita sama-sama mengambil Alkitab kita dan kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini di minggu kedua untuk Paskah dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita mulai. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan dari nats kita ini adalah iman yang hidup. Iman yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini dengan jelas disampaikan kepada kita memasuki minggu kedua setelah hari kebangkitan Kristus Yesus, yaitu Paskah. Tema yang diangkat untuk kita renungkan bersama, seperti yang sudah saya sampaikan, adalah iman yang hidup. Bertujuan agar setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan ini yang diberitakan pada hari ini bagi kita memiliki iman yang hidup, yang diyakinkan dengan sungguh-sungguh bahwa memang Yesus Kristus Juru Selamat kita telah bangkit mengalahkan maut, adalah Tuhan dan Allah bagi setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum mengawali firman Tuhan ini ada sebuah kisah nyata dari seorang hamba Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan imannya, dia memiliki iman yang hidup. Bagaimana dia begitu percaya akan Tuhan. Dan dia tidak pernah sedikit pun meragukan akan kuasa Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Namanya adalah George Muller. Dia adalah seorang misionaris asal dari Jerman yang mendedikasikan, yang memberikan seluruh kehidupannya itu hanya untuk pelayanan, yaitu bagi anak-anak yatim piatu, dengan membuka sebuah panti asuhan di daerah Inggris, yaitu di Bristol. Dan sepanjang perjalanan kehidupannya, dia telah menjadi berkat bagi lebih dari 10.000 anak yatim piatu. Selain itu, dia juga membuka sebanyak 117 sekolah Kristen. Di situ dididik kurang lebih 130.000 anak didik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya dalam mengelola panti asuhan dan sekolah Kristen tersebut, dia tidak pernah meminta dana dan dari siapapun juga. Dia juga tak pernah mengirimkan proposal kepada lembaga Kristen lainnya. Dan dia juga tak pernah berhutang. Padahal dia butuh rata-rata kurang lebih 100.000 pound sterling per bulan untuk biaya operasional, yaitu membiayai 10.000 anak yatim dan 130.000 anak didik. Jadi kalau sekarang itu saya hitung-hitung barusan, ya, jadi 1 pound sterling itu kira-kira 19.000. Jadi 19.000 dikali 100.000 kurang lebih 1,9 M. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa George Muller bisa melakukan itu? Di sini kita bisa melihat bahwa dia hanya mengandalkan doa kepada Tuhan. Dan dia hanya percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memelihara seluruh anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu. Hal apa yang dia lakukan sehingga dia memiliki keyakinan yang begitu luar biasa akan penyertaan dan pertolongan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata George Muller menyediakan waktu berdoa dan baca Alkitab itu kira-kira 2 jam setiap hari. Ya, 2 jam itu bukan waktu yang singkat. Saya pikir
dalam berdoa atau baca Alkitab 2 jam per hari mungkin kita agak bosan, tapi itu yang dia lakukan. 2 jam per hari. Dia percaya Tuhan pasti akan mengabulkan setiap permohonannya dan sudah tentu dia sering mengalami kehabisan dana, bahkan makanan di saat musim dingin yang akan disediakan bagi anak-anak yatim itu. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sering sekali ternyata bahan makanan justru tersedia di depan gerbang panti asuhan dan begitu banyak persembahan-persembahan lainnya serta sumbangan-sumbangan yang dia terima tanpa diketahui siapa yang telah mengirimkannya untuk mereka. Dan pada suatu ketika Jürgen Müller harus menyeberang dari Inggris ke Kanada dengan menumpang sebuah kapal besar untuk menghadiri sebuah konferensi internasional yang sangat penting pada saat itu. Nah, karena pada saat itu adalah musim dingin sehingga sebagian permukaan laut dilapisi oleh es yang ketebalannya tidak bisa diprediksi. Sehingga kapal yang ditumpanginya tentu berjalan sangat lambat sekali. Kalau dengan demikian begitu lambat, tentu dia tidak akan sampai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Lalu Jürgen Müller mengatakan kepada kapten kapal bahwa dia harus sampai ke Kanada tepat pada waktunya. Tetapi sang kapten mengatakan, saya nggak berani menembus sudah ini dengan kecepatan yang normal. Karena tentunya Bapak pasti tahu ini akan membahayakan keselamatan kita bersama yang ada di dalam kapal ini. Dan sudah hampir dapat dipastikan jika dengan demikian maka dia tidak akan bisa sampai dengan tepat waktu yang ditetapkan di Kanada. Nah, pada saat itu Jürgen Müller kemudian mengajak sang kapten kapal untuk turun ke ruang bawah untuk berdoa. Supaya Tuhan menyingkirkan SS penghalang tersebut. Di tengah keraguannya, sang kapten pun mengikuti si Jürgen Müller. Dia terpaksa ikut ke bawah untuk berdoa, padahal di dalam hatinya dikuasai oleh keraguan, dikuasai ketidakpercayaan, bahkan ketakutan. Sampai dia bertanya dalam hatinya, apakah dengan berdoa saja seluruh persoalan yang sedang mereka hadapi dapat terselesaikan? Itu tanda tanya di dalam hati dan pemikiran sang kapten. Dan dia merasa itu adalah hal yang membuang waktu saja. Tapi walaupun demikian, seperti tadi katakan, dia tetap mengikuti Jürgen Müller ke bawah kapal. Lalu mereka mulai berdoa secara bergantian. Dimulai dari oleh Müller, kemudian dilanjutkan oleh sang kapten kapal tersebut. Namun di tengah-tengah pengucapan doa, Müller menghentikannya sang kapten yang sedang berdoa. Kaptennya kaget. Apakah aku salah berdoa? Dia pikir begitu. Apakah karena aku ragu-ragu dan tidak percaya maka dia menghentikan doaku? Ternyata Müller mengatakan Tuhan sudah menjawab doa kita. Seketika juga mereka naik ke ruang kemudi kapal dan mereka menemukan bahwa lapisan es tadi telah tiada. Mereka menemukan air laut yang tenang dan memungkinkan bagi kapal tersebut untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan normal. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang mau dikatakan di sini? Ternyata akhirnya sang kapten tadi akhirnya bertobat. Dia bertobat menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan setelah kejadian tersebut dia akhirnya giat bersaksi dan tidak pernah berhenti menceritakan kejadian yang sudah dia rasakan dan alami sendiri dimanapun, kemanapun dia pergi dan berada. Suatu kesaksian yang luar biasa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar cerita kisah nyata perjalanan iman dari Jürgen Müller ini, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa kita tidak memiliki iman seteguh Jürgen Müller? Mengapa saya sering mengalami keraguan iman? Mengapa iman saya sering naik turun? Kepercayaan saya sering naik turun, khususnya ketika menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan dalam kehidupan ini. Khususnya pada masa saat ini yang begitu sulit untuk kita semua saat ini begitu sulit bagi kita. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, mungkin ketika kita dihianati oleh orang yang kita percayai, itu sungguh sangat menyakitkan. Yang ketiga, ketika kita dipisahkan dari orang yang kita kasihi.
Yang keempat, ketika usaha, rencana, bahkan cita-cita kita hancur berantakan, bahkan sudah kita susun sedemikian rupa dengan baik. Bahkan ketika kita tidak berdaya dalam keberdosaan kita seringkali merasa bahwa Allah hanya diam saja. Dan seringkali merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita. Bahkan sadar atau tidak sadar kita mulai meragukan keberadaan Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah kuasa kebangkitan Kristus yang telah dinyatakan 2000 tahun lebih yang lalu dapatkah masih kita alami saat ini? Semangatnya masihkah kita dapatkan pada saat ini, khususnya di situasi yang begitu cukup sulit? Virus corona yang masih mewabah. Ruang gerak kita dibatasi, pekerjaan kita pun dibatasi, semuanya terbatas. Bagaimana caranya agar kita kembali dapat menghidupi iman yang hidup, sehingga melalui seluruh keberadaan kehidupan kita senantiasa dapat bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Dia sudah bangkit, mengalahkan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada dua hal yang akan kita pelajari tentang iman yang hidup. Yang pertama, iman yang hidup memerlukan ketaatan dan kesungguhan hati. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami goncangan iman yang begitu besar dan luar biasa, yaitu ketika guru yang mereka kasih, yang selama ini yang sering mereka ikuti, akhirnya disalibkan mati dan dikuburkan. Dan pada saat itu mereka diliputi oleh perasaan yang bercampur aduk antara ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan, kekhawatiran. Semua mereka rasakan pada saat itu. Karena seorang guru yang di mata mereka begitu luar biasa, yang selama ini kurang lebih 3 tahun mengajar mereka, membimbing, bahkan sanggup melakukan banyak mukjizat di hadapan mereka, pada akhirnya harus ditangkap, disiksa, disalib, dan mati di depan mata mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, disinilah terdapat ujian terbesar dari seluruh perjalanan iman yang mereka telah lalui bersama-sama dengan Yesus. Injil Yohanes dengan jelas mencatat bahwa sebagian dari mereka kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya, yaitu menangkap ikan. Mereka mungkin telah menganggap bahwa semua petualangan iman yang telah mereka lalui selama ini bersama-sama dengan Yesus telah selesai. Sudah usai dengan kematian Yesus di kayu salib. Dan mereka tidak sanggup lagi untuk menghadapi tekanan demi tekanan sosial yang datang dari pemerintah Romawi maupun dari pemimpin orang-orang Yahudi yang memprediksikan atau mengatakan kepada mereka bahwa mereka yang mencuri mayat Yesus. Mereka yang menyembunyikan Yesus, bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit. Dalam situasi seperti ini, para murid telah bahkan hampir dan sudah menyerah. Tetapi Bapak, Ibu yang kekasih, puji Tuhan Allah kita tidak menyerah. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah menyerah. Dia berinisiatif untuk menghidupkan kembali iman yang hampir saja akan segera mati. Dia menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya. Bahkan penampakan dirinya kepada sebagian murid-muridnya adalah wujud nyata bagaimana Kristus terus berinisiatif untuk menghidupkan kembali iman yang sudah hampir padam. Akan tetapi penampakan diri kepada sebagian dari murid-murid ini tentu tidaklah cukup. Karena sesuai dengan nats yang sudah kita baca hari ini, khususnya di ayat 19, walaupun Tuhan Yesus sebelumnya telah memberikan tanda kebangkitan, yaitu kubur kosong, kepada Simon Petrus dan murid yang lain, dan juga telah menampakkan diri secara langsung kepada Maria Magdalena, tetapi murid-murid yang lain masih memiliki keraguan dan ketakutan. Tetapi walaupun demikian, mereka masih memiliki kerinduan dan kesungguhan hati untuk berkumpul bersama di tengah situasi seperti itu. Mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena takutnya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi justru dalam keadaan ketaatan dan kesungguhan hati, begitulah iman yang sudah hampir padam kembali bersinar. Pada saat itu Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka. Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah guru mereka yang telah menang, mengatasi maut dan kematian.
dan menunjukkan lambung dan tangannya. Pada saat itu iman para murid kembali dihidupkan. Mereka sangat bersuka cita. Ayat 20, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, dalam peristiwa ini juga jangan kita lupakan bahwa peristiwa itu diawali dengan ketaatan, diawali dengan kesungguhan hati para murid untuk berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Yang kedua yang kita pelajari, iman yang hidup memerlukan pengalaman pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang sangat disayangkan pada saat itu adalah bahwa salah seorang murid yang bernama Thomas tidak ada di tengah-tengah mereka, tidak hadir, itu di ayat 24. Thomas mungkin juga sudah menyerah, mungkin dia juga sudah putus asa, bahkan begitu sangat sedih sehingga tidak mau lagi ikut berkumpul dengan para murid yang terdahulu. Dia pun juga tidak percaya kepada kesaksian para murid yang mengatakan bahwa Kristus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada mereka semua, kecuali Thomas. Maka muncullah sebuah pernyataan, skeptis kita sebut istilahnya, pernyataan kurang percaya atau ragu-ragu yang sangat terkenal di ayat 25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, banyak orang menilai bahwa Thomas merupakan seorang yang skeptis, yang tidak patut dicontoh karena selalu memerlukan pembuktian berdasarkan pengalaman sebagai dasar imannya. Karena memang naturnya manusia, hakikatnya manusia, dan hakikat dari iman adalah dasar kepercayaan yang melampaui segala pembuktian, baik itu secara lahiriah, rasional, dan indrawi. Akan tetapi, mari kita melihat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan Thomas adalah pengalaman secara pribadi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Itu segi positifnya. Dia memerlukan pengalaman pribadi untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini dibuktikan dengan ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia sudah percaya hanya dengan melihat. Dan dia tidak sampai mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Sehingga muncul sebuah pengakuan iman yang teragung, yang pernah diucapkan oleh seorang murid Kristus yang juga adalah merupakan intisari seluruh pesan utama yang terkandung di dalam Injil Yohanes. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman rohani diperlukan agar kerohanian kita senantiasa dapat terus hidup dan terus-menerus diubahkan menjadi semakin teguh. Saya percaya dan saya yakin masing-masing kita memiliki pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Tuhan yang tentunya juga akan semakin mengubahkan dan akan membuat iman kita semakin teguh di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang begitu sulit. Bahkan John Wesley, Bapak Gereja Metodis, juga sangat menekankan akan pentingnya pengalaman rohani yang hidup secara terus-menerus harus dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Kristus. Maka ketika pengalaman rohani itu terus-menerus membuat kita hidup, bertumbuh, maka iman kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita telah memiliki iman kerohanian yang begitu hidup? Jika sudah, mari kita terus pertahankan kehidupan kerohanian kita. Mari kita terus maju untuk semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Tetapi jika belum, mungkin kita sedang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh para murid Tuhan pada saat itu. Mungkin kita sedang dalam keterpurukan rohani. Mungkin kita sekarang mengalami permasalahan hidup yang kita hadapi begitu berat. Mungkin juga kita sedang mempertimbangkan untuk menyerah dalam melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah Tuhan tak pernah menyerah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, jika kita rindu untuk memiliki iman yang hidup, yang pertama,
mari kita memelihara ketaatan dan kesungguhan hati kita dalam mencari wajah Tuhan. Ya. George Muller 2 jam 1 hari. Mari kita memelihara ketaatan dan kesungguhan hati kita dalam mencari wajah Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri dari ibadah, dari doa dan pembacaan firman Tuhan. Khususnya pada saat-saat sekarang ini tentu mungkin memiliki banyak waktu bagi kita untuk berdiam diri, beribadah, berdoa, bahkan membaca firman Tuhan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan akan bekerja melalui ketaatan dan kesungguhan hati kita dalam mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, mari kita juga rindu untuk peka di dalam mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang senantiasa mengasihi Dia. Semakin kita taat dan sungguh-sungguh di hadapannya, semakin kita akan mengalami Dia, dan semakin hidup iman kita, kerohanian kita pun akan semakin hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berikan waktu kita kepada Tuhan, kita pelihara ketaatan dan kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan. Maka hidup iman kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur serta berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami boleh dengar bersama-sama. Kami memerlukan pertolongan-Mu lewat Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami hikmat sehingga kami bisa memahami, mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu juga yang menguasai setiap hati dan pemikiran kami, sehingga dengan segala kerendahan hati kami memberikan diri kami untuk senantiasa mencari dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah Tuhan yang tetap memberkati setiap jemaat-Mu di dalam rumah mereka masing-masing, di dalam pekerjaan yang masih bisa dikerjakan, dalam setiap rutinitas mereka masing-masing. Kami bermohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang tetap memberikan sukacita, bahkan semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan, sampai kapan situasi ini akan berlalu, tapi kami mau percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di tengah-tengah situasi ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, menggenggam, menolong kami, menuntun kami. Biarlah kami tetap memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan, karena Engkau sudah bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus mulai yang terus berkata-kata dalam hati dan pemikiran kami, sehingga itu menjadi suatu penyemangat dalam hidup kami untuk menjalani hidup kami dari saat ini sampai pada akhirnya kami kembali ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Luar biasa firman yang sudah dibawakan oleh Inang Pendeta kita. Kiranya kita dapat menghidupi iman kita sehingga kita bisa terus bersemangat dalam kehidupan kita beribadah dan makin mengenal Kristus. Kita akan menyambut firman Tuhan tersebut dengan bernyanyi dari NRM nomor 274 bait pertama dan 3. Bila muka dengan muka. Mari kita nyanyikan. Berbeda
ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita tutup mata dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini mempersiapkan ibadah ini dan telah menyelesaikan ibadah ini. Dan setiap keluarga yang di rumah telah mengikuti ibadah, kami mengucap syukur untuk hal tersebut. Situasi yang ada ini tetap membuat kami bersemangat hidup dalam iman kami dan menghidupi iman kami. Terima kasih Bapak atas setiap berkat yang Kau berikan. Biarlah Kau juga yang mempersiapkan diri kami untuk dapat terus melayani di minggu-minggu ke depan. Di setiap anak Tuhan yang mau terlibat dan terpanggil dalam ibadah-ibadah ke depan, biarlah Kau terus mengobarkan semangatnya. Terima kasih Bapak. Kiranya Kau yang mengampuni kami kalau ada ketidakseriusan kami. Kau juga yang mengobarkan semangat kami. Agar kiranya semangat pelayanan yang ada di gereja GMI Ahmad Agung itu tetap berkobar. Sehingga pada suatu hari nanti, pada saatnya kami dapat bertemu bersama-sama dan beribadah bersama-sama, bersekutu di dalam kasih Kristus saja. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami serahkan kehidupan kami dan rencana-rencana hidup kami ke depan, ke dalam tangan Bapa, mulai satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama Bapak Ibu berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati, menyertai, memeliharakan kehidupan, serta memberikan kekuatan bagi kita saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu teduh dalam hati kita masing-masing. Amin. Shalom untuk kita semua. Kami ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari teman-teman kita kemari semua. Kita mau sapa teman-teman kita yang mungkin juga rindu melihat wajah kita yang berada di balik layar. Bisa? Ayolah semua aja. Nanti diintip aja kan, udah pas nggak? Kursinya perlu di. Nah, masukkan aja. Oke. Ya. Dia setting. Apa? Ya, selamat Apa hari ucapannya? Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Bapak Ibu, memberkati. kepada kita semua. Tuhan berkati. Oke, thank you.